Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersyukurlah kepada Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 17 dan 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing itu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini mengambil setting atau tempat kejadiannya di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus sedang melintas di daerah itu. Di situ ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dari kejauhan mereka memohon agar Yesus berbelas kasih atas mereka. Tuhan Yesus memerintahkan ke-10 orang itu untuk pergi ke Yerusalem untuk menunjukkan diri mereka kepada para imam. Dalam perjalanan ke Yerusalem, 10 orang kusta itu menjadi tahir. Mereka sembuh dari sakit kusta mereka. Sebagai bukti bahwa mereka sudah sembuh, mereka harus bertemu para imam untuk mendapat pengakuan. Menarik untuk diperhatikan, ada seorang yang tidak peduli dengan syarat itu. Ia balik kepada Yesus dan tersungkur di hadapannya, memuliakan Allah dan bersyukur atas kesembuhan yang dialaminya. Orang itu orang Samaria. Orang Samaria dikeluarkan dari kelompok bangsa terpilih karena mereka sudah berbaur dengan bangsa-bangsa bukan keturunan Israel. Mereka menjadi orang asing. Saudara-saudari terkasih, tentang orang Samaria yang mengalami penyembuhan dari kustanya oleh perintah Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berfirman, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini sungguh sebuah sindiran kepada para pendengar penginjil Lukas, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah datang kepada Yesus dan menantikan kebaikan hatinya. Juga janganlah mereka lupa untuk bersyukur. Mengapa mereka yang sudah menerima Yesus tidak bersyukur atas berkat-berkat Tuhan? Mengapa justru orang Samaria yang tidak dimanusiakan dan tidak dianggap layak itu justru menjadi orang yang satu-satunya melihat karya Tuhan Yesus dan mengucap syukur atas berkat yang diterimanya? Orang-orang bukan Samaria, yaitu bangsa pilihan. Mereka sudah mengalami kasih Tuhan, tetapi tidak melihat dalam diri Yesus kuasa kasih Yahweh yang menyapa dan mengasihi mereka. Mengapa harus orang asing ini? Saudara-saudari terkasih, dalam kisah 10 orang kusta yang ditahirkan oleh Tuhan Yesus ini, saya melihat gambaran kasih Allah yang merangkul semua orang. Kasih Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, melainkan juga diperuntukkan bagi mereka berdoa dan mohon rahmat-Nya. Ingatkah kita akan protes para murid Tuhan yang keberatan bahwa ada orang
yang bukan pengikutnya mengusir setan atas namanya. Tuhan mengingatkan para muridnya itu, barang siapa di pihak kita tidak bisa serentak melawan kita. Mereka itu menemukan kuasa dalam nama Yesus dan menyerukan kuasanya, dan orang yang kerasukan setan itu terbebas dari kuasa kegelapan. Apa salahnya? Menarik bahwa ditekankan oleh Tuhan Yesus, mengapa hanya orang asing ini, yaitu orang Samaria, yang memuliakan Allah dan bersyukur atas kesembuhan yang dialaminya? Kemana 9 orang yang bukan Samaria, yang katanya mengenal Allah itu? Mereka hanya menaati perintah Musa. Kalau sudah sembuh dari kusta, harus menunjukkan diri kepada imam di Yerusalem agar mendapat pengakuan dan bisa masuk bebas dalam pergaulan masyarakat luas yang selama ini mengucilkannya. Tetapi mereka lupa kepada siapa mereka sudah minta, "Kasihanilah kami." Mereka datang kepada Yesus, tetapi mereka tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur untuk penyembuhannya. Hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Yang mengejutkan orang itu adalah orang Samaria, yang mereka ini tidak dianggap sebagai pemeluk agama Yahudi, tapi justru merekalah orang yang mempunyai hati yang tahu bersyukur. Saudara-saudari terkasih, tidak ubahnya, tidak ada bedanya dengan kita orang-orang Kristen. Ya, kita yang sekarang ini sedang mendengarkan renungan ini. Kalau kita mengalami kesusahan, kita memaksa Tuhan untuk mengasihani kita. Kita minta pertolongannya. Kita berdoa novena, doa rosario, dan macam-macam doa juga. Apakah itu salah? Tidak. Itu justru menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang percaya kepada Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita justru sedang melaksanakan perintah Tuhan yang berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan." Sayangnya, bila doa dan permohonan itu dikabulkan, berapa orangkah yang meniru tindakan orang kusta yang juga orang asing, orang Samaria itu? Kita terlalu mudah minta-minta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mudah lupa untuk bersyukur untuk terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, atau terkabulnya doa rosario atau permohonan lainnya. Semoga itu bukan kita. Apakah aku tidak lupa kembali datang kepada Yesus dan bersyukur jika permohonanku sudah dikabulkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman kudus hari ini. Kami seringkali minta-minta, tapi gampang lupa untuk bersyukur dan memuliakan-Mu karena kebaikan-Mu. Tumbuhkan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.